قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. Al-Quran itu harus kita biasakan bukan hanya pada saat di bulan Ramadan tentunya, tapi juga di luar bulan suci Ramadan. Kita berusaha untuk menghidupkan malam-malam Ramadan, malam-malam kita bersama dengan Al-Quran. Karena sesungguhnya ketika kita melewati satu malam dengan Al-Quran, malam itu akan menjadi malam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syafaat Quran itu bukan hanya kita rasakan kelak pada hari kiamat. Syafaat Quran itu juga bisa dirasakan oleh siapapun, bahkan ketika masih di dunia. Tadi sore saya Zoom dengan salah seorang anak yang pernah menjadi juara Hafidz Indonesia tahun 2019 atau tahun 2000 ya, 2020. Siapa lagi kalau bukan Najah? Kenal Najah kan? Seorang anak yang dilahirkan dalam keadaan cerebral palsy, yaitu lumpuh otaknya. Anak ini terlahir dalam keadaan lumpuh otaknya. Dokter sudah angkat tangan, bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menyatakan bahwa si anak ini tidak akan lama karena dia mengalami kelumpuhan otak. Kalau lumpuh otaknya, maka otomatis semua jaringan sel-selnya termasuk motorik halus dan kasarnya juga akan terpengaruh. Tapi yang luar biasa, Allah tunjukkan mukjizat Al-Qur'annya melalui anak ini, melalui perantara ibunya, kedua orang tuanya yang tidak pernah berputus asa ketika ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dialami oleh mereka. Lalu keduanya melakukan ikhtiar mencari kesembuhan melalui Al-Quran. Ya, kesembuhan Al-Quran itu bukan pengobatan alternatif, tapi pengobatan inti. Karena banyak orang yang sudah nyoba ke dokter, sudah nyoba ke rumah sakit, sudah mengkonsumsi obat-obatan tidak kunjung sembuh, baru ya kalau sudah terpojok melalui Quran. Padahal seharusnya Quran dulu. Kalau kita melakukan pengobatan dengan Quran, karena Al-Quran itu sebagai syifa, Al-Quran itu sebagai obat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Isra ayat ke-82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan telah kami turunkan, kata Allah, dari Al-Quran itu syifa, obat dari segala macam penyakit, bukan hanya penyakit hati, termasuk penyakit fisik. Nah, ibundanya Najah ini membacakan Al-Quran ya di hadapan anaknya. Kalau tidak membacakan, kadang dibacakan, kadang hanya dengan lantunan, suara murattal, begitu seterusnya diulang-ulang. Masya Allah, ketika anak umur 4 tahun, ya umur 5 tahun atau 4 tahun, ibunya heran, loh kok anak ini sering membaca sesuatu yang tidak pernah didengar oleh ibunya atau asing di telinga ibunya. Karena maklum ibunya tidak hafal Quran. Kemudian dipanggilkannya ustadz atau dipanggilkannya guru ngaji, didatangkan ke rumah. Ketika gurunya ngajari Iqra, ternyata si anak ini sudah bisa membaca Al-Quran. Pada saat disimak dari mulai juz 1 sampai akhir juz 1 benar, juz 2, juz 3 sampai 10 bulan si Najah ini sudah selesai 30 juz. Masya Allah, 10 bulan 30 juz. Kita udah berbulan-bulan nggak nambah-nambah juznya, kecuali juz jambu, juz alpukat, juz melon. Ini 10 bulan khatam 30 juz. Masya Allah. Setelah khatam 30 juz, kemudian dia pelajari terjemahannya, dia pelajari nomor ayatnya, halamannya, sampai urutannya keberapa. Maka tadi sempat saya tes, saya bacakan satu ayat, dia bisa melanjutkan dan dia bisa menyebutkan ayatnya berapa, halamannya berapa, tahu semua. Padahal kondisinya dia mengalami cerebral palsy. Nah, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah al-mu'jizatul khalidah. Siapapun yang bersama dengan Al-Quran pasti akan dimuliakan. Dia mendapatkan syafaat, sehingga meskipun divonis oleh dokter mengalami cerebral palsy atau kelumpuhan otak, akan tetapi karena mukjizat Al-Quran, Allah berikan kesembuhan, bahkan dia menjadi seorang hafiz, seorang juara Hafidz Indonesia yang tidak hanya hafal Al-Quran tapi juga hafal nomor urut sekaligus ayat-ayatnya.
dia mendapatkan syafaat dari Al-Quran ketika di masa hidupnya. Bahkan ada salah seorang santri, ini saya ceritakan sebagai motivasi untuk teman-teman semua di Krapia. Itu ada salah seorang santri yang mengalami penyakit sakit. Dia kemudian berobat ke beberapa rumah sakit, berobat ke beberapa dokter, tidak kunjung sembuh karena kankernya semakin mengganas. Akhirnya beliau datang kepada salah seorang kiai yang ada di Krapia itu, menyampaikan keluhannya. Setelah itu kiai kemudian mengatakan, baik kalau begitu engkau jangan keluar dari masjid, khatamkan Quran sebanyak-banyaknya di masjid. Akhirnya si santri ini kemudian membaca Al-Quran, berusaha untuk menghatamkan Quran, kalau bisa sehari khatam, tiap hari selama kurang lebih 1 pekan. Jadi anak ini tidak keluar dari masjid kecuali ke kamar mandi atau kecuali makan. Setelah itu dia di masjid, tidur di masjid 24 jam di masjid sambil menghatamkan Quran sebanyak-banyaknya. Karena dokter sudah angkat tangan, kayaknya nggak lama ini bakal mati. Tapi apa yang terjadi kemudian? Allah tunjukkan mukjizatnya. Pada hari ke-7, satu ruangan masjid itu mencium aroma yang busuk, aroma yang tidak sedap. Tetapi tidak lama setelah itu aroma tersebut hilang. Setelah aroma busuk tadi hilang, karena diduga aroma busuk itu adalah aroma yang keluar dari si anak ini melalui keringat si anak ini. Jadi keringatnya bau busuk, keringat yang keluar dari tubuhnya baunya sangat-sangat busuk. Setelah kejadian itu keesokan harinya dia kemudian merasa nyaman, badannya enteng. Lalu dia periksakan ke dokter yang biasa dia periksa. Pada saat dia periksakan dirinya ke dokter, dokternya kaget. Kenapa? Karena benjolan atau gumpalan tumor yang sudah cukup besar di tubuhnya itu tiba-tiba hilang bersamaan dengan keluarnya keringat yang keluar dari tubuhnya. Ini salah satu mukjizat Al-Quran, bahwa Al-Quran itu benar kata Allah sebagai syifa, tapi harus benar-betul diyakini seyakin-yakinnya. Sebagaimana yang Allah firmankan di awal surat Al-Baqarah, Al-Quran itu tidak akan mampu memberikan hidayah kepada kita, tidak akan berfungsi sebagai petunjuk kalau tidak kita imani. Jadi syarat yang pertama untuk mendapatkan syafaat dari Al-Quran, keajaiban atau mukjizat dari Al-Quran dalam kehidupan kita di dunia, apalagi nanti di akhirat, adalah meyakini seyakin-yakinnya dengan sepenuh hati, tanpa kita mengecualikan, tanpa kita meminta dan memilih. Semua Al-Quran ayat-ayatnya adalah minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sudah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah, Al-Quran itu adalah firman Allah, maka kewajiban kita yang kedua adalah memperbanyak tilawah, memperbanyak membacanya. Paham tidak paham artinya baca sebanyak-banyaknya. Ketika Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, berapa banyak saya harus menghatamkan Al-Quran? Maka saat itu Rasulullah menjawab, khatamkan Al-Quran selama 1 bulan. Tapi subhanallah, sahabat ini kemudian meminta kepada Nabi, wahai Rasulullah, ana atiku minhu, wahai Rasulullah, saya mampu untuk menghatamkan Al-Quran lebih banyak daripada itu. Maka apa kata Nabi? Akhtimhu sab'ata ayyam. Kalau begitu khatamkan Quran selama 1 pekan sekali. Tapi lagi-lagi sahabat ini masih merasa mampu untuk menghatamkan Quran lebih banyak lagi, sampai pada akhirnya sahabat ini mengatakan, kalau saya menghatamkan Quran selama 3 hari sekali, boleh tidak wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, boleh, jika engkau mampu. Jadi ada batasan maksimal, ada batasan minimal. Maksimal kita menghatamkan Al-Quran sekali dalam sebulan, sebulan sekali. Jangan sampai lebih dari sebulan. Kalau lebih dari sebulan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Batas minimal berapa hari? 3 hari sekali. Kalau ada di antara kita yang mampu menghatamkan Quran setiap 3 hari, Masya Allah, tiap 3 hari khatam, 3 hari khatam, maka sebulan khatam 10 kali. Tapi hadis ini dikecualikan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali. Pengecualiannya adalah pada bulan Ramadan. Jadi larangan menghatamkan Quran kurang dari 3 hari itu dikecualikan pada bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan bahkan khatam sehari sekali, lebih dari sekali pun boleh. Seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, bahkan di Temboro tadi khatam tiap malam sekali. Lamanya 8 jam. Jadi sholat tarawih
berdiri selama 8 jam. Kita 8 menit aja kelamaan ya. Kan ada sholat tarawih 23 rakaat ditempuh dalam waktu 7 menit. Wah, itu sholatnya super kilat itu. Kalau di Temboro 8 jam. Jadi sholat tarawih 8 jam dari jam 7 sampai setengah 4 atau menjelang sahur baru selesai sholat tarawih. Ketika ditanya apakah mereka capek? Tidak. Justru mereka merasakan kenikmatan, mereka merasakan kenyamanan. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka menghatamkan Quran atau membaca Quran dengan iman. Mereka membaca Quran dengan iman. Itu bedanya dengan kita. Kita kadang membaca Quran dengan keterpaksaan. Ada yang terpaksa, ada yang karena iman. Orang yang membaca Al-Quran karena iman, walaupun duduk berlama-lama, berdiri berlama-lama, dia tidak akan merasakan capek, tidak akan merasakan jenuh. Justru akan bisa menikmati lantunan ayat suci Al-Quran itu. Maka banyak sekali keajaiban-keajaiban Al-Quran yang bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh, ada begitu banyak orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari Al-Quran, mendapatkan pertolongan dari Al-Quran. Bahkan ada yang bisa bahkan keliling dunia umroh haji karena Al-Quran. Tentu tujuannya bukan itu ya. Jangan membaca Al-Quran dengan tujuan agar kita bisa jalan-jalan. Jangan membaca Al-Quran agar kita bisa punya uang, jangan. Niatnya tetap karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan izin Allah, siapa yang bersama dengan Al-Quran pasti akan diberikan kemuliaan. Itu secara otomatis. Kita minta atau tidak minta, ketika kita bersama dengan Al-Quran, pasti Allah akan memberikan syafaat kepada kita. Bukannya Al-Quran yang butuh kita, tapi kitalah yang butuh Al-Quran. Karena kita tidak akan mungkin bisa mengubah Al-Quran, akan tetapi Al-Quran dapat dan mampu mengubah diri kita. Siapa yang dekat dengan Al-Quran, semakin dekat dengan Al-Quran, maka urusannya akan semakin dimudahkan oleh Allah. Karena waktu yang kita gunakan untuk membaca Al-Quran itu akan menjadi berkah. Kalau waktu kita menjadi berkah, waktu kita sudah berkah, insya Allah segala urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Maka ada tips sederhana kalau kita ingin menghatamkan Quran, misalnya yang ingin khatam sebulan sekali. Al-Quran itu terdiri dari 30 juz atau 10 lembar atau 20 halaman. Jadi kalau kita tidak mampu atau belum sanggup langsung sekali duduk khatam, atau apalagi sekali duduk 1 juz, itu bisa kita jadwalkan, bisa kita bagi. Misalnya setelah sholat subuh 2 lembar, setelah zuhur 2 lembar, nggak terasa. 2 lembar itu kurang dari 5 menit. Setelah maghrib 2 lembar, sampai setelah isya atau setelah tarawih 2 lembar, selesai kita 1 juz. Kalau tiap hari 1 juz, tiap hari 1 juz, insya Allah sebulan paling tidak kita khatam sekali. Yang sudah bisa khatam sebulan sekali, tingkatkan, khatamkan Quran 2 kali. Karena mungkin ada yang bertanya, Ustaz, mana yang lebih baik, memperbanyak khatam Quran atau membaca terjemahannya atau membaca tafsirnya? Sebetulnya ini pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan, karena orang yang membaca Quran itu otomatis dia memahami artinya. Kalau tahu bahasa Arab ya. Masalahnya kan kita tidak tahu bahasa Arab, sehingga dibutuhkan perangkat tambahan untuk memahami artinya, yaitu membaca terjemahan. Kalau kita sudah tahu bahasa Arab, atau orang Arab sendiri, dulu Rasulullah, para sahabat, mereka setiap membaca Quran itu sudah otomatis mereka paham artinya. Jadi kalau ada yang bertanya mana yang lebih diprioritaskan, membaca terjemahannya atau memperbanyak mengkhatamkan Quran, tentu jawabannya lebih banyak mengkhatamkan Quran. Khatamkan Quran berkali-kali, sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah ada perubahan dalam kehidupan kita. Ada perubahan dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia insya Allah kita akan semakin merasa tenang, merasa nyaman, urusan kita segala-galanya akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan Allah akan berikan banyak sekali pertolongan, perlindungan. Apalagi ada di antara sahabat-sahabat kita yang baru saja tadi setelah maghrib saya takziah, ada salah seorang jamaah yang meninggal dunia ketika hendak berwudu untuk melaksanakan sholat asar. Masya Allah, meninggal di hari Jumat, meninggal di bulan Ramadan, bahkan menjelang dia melaksanakan sholat ketika berwudu dia terjatuh. Termasuk juga ketika sedang membaca Al-Quran. Ini sesuatu yang sangat mulia. Berkah Al-Quran yang selalu dia baca di dunia,
maka Al-Quran itu akan menemani dan akan menerangi alam kuburnya. Perlu kita ketahui bahwa pahala pertama yang diterima oleh seorang hamba adalah pahala dari bacaan Quran. Sebelum pahala sholatnya, sebelum pahala puasanya, bahkan sebelum pahala sedekahnya, kebaikan yang pertama kali akan menjumpai seseorang setelah dia meninggal dunia adalah Al-Quran. Al-Quran yang menjelma menjadi makhluk yang begitu mulia, yang bisa menerangi kegelapan alam kubur kita. Maka ketika tadi saya bertanya kepada Najah, apa cita-cita Najah? Oh, ternyata dia ingin menghafal hadis. Setelah dia menghafal Quran, dia menghafal hadis. Dan apa alasan Najah ingin menjadi penghafal Quran? Alasannya adalah agar ada yang menemani nanti di alam kubur. Masya Allah. Yang jelas, walaupun kita punya orang tua, tidak akan pernah orang tua kita mau menemani kita di alam kubur. Kita punya pasangan, tidak akan mungkin pasangan kita mau menemani kita di alam kubur. Kita punya anak, punya teman, apalagi tidak akan mungkin teman kita menemani kita di alam kubur. Satu-satunya yang mau dan setia menemani kita di alam kubur adalah Al-Quran dan juga amal kebaikan kita. Sebelum amal-amal kebaikan kita, Al-Quranlah yang pertama kali akan menemani kita, yang akan menyelamatkan kita, bahkan menjadi penolong kita kelak pada hari kiamat. Sungguh beruntunglah mereka yang dulu di dunia banyak-banyak membaca Al-Quran, saking banyaknya sampai dia hafal Quran, yang hafal terus-menerus dia jaga, dia pelajari, dia murojaah dan dia ajarkan, maka surga yang paling tinggi sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan yang luar biasa, orang yang hafal Quran itu tidak hanya bisa mensyafaati dirinya sendiri, tapi juga memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Maka pastikan kalau kita nanti punya anak, satu di antara anak kita harus jadi hafiz Quran. Kita punya anak 5 misalnya, nggak harus semuanya, satu di antara 5 anak kita jadikan hafiz Quran. Karena insya Allah kalau anak kita hafiz Quran, kita hafal Quran, maka kita sebagai orang tuanya akan mendapatkan syafaat dari anak kita. Mereka akan menjadi penolong sehingga kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Manfaat, salam rindu, salam kangen untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan setelah pandemi berakhir kita bisa kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin.